Perkembangan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi sikap hidup manusia yang hidup di masa kini. Di mana-mana terjadi perlombaan baik di bidang teknologi maupun kebutuhan sosial, apalagi banyak mengabaikan masalah spiritual. Secara singkat di sini akan diulas masalah sebab dan akibat atas perilaku manusia yang dahulu masih relevan masa kini. Mungkin bagi sebahagian orang meyakini sebab akibat tersebut yang dikisah dalam kepercayaan orang tertentu sebagai berikut. Dosa dan penebusannya. Kisah ini terjadi menjelang akhir Bharatayuddha, di mana Duryodhana telah terkulai dikalahkan oleh Bima. Dengan sisa nafas, Duryodhana mengangkat Aswatthama sebagai panglima perang untuk menghabisi keturunan Pandawa. Saat bersamaan Kresna memperoleh firasat tidak baik bahwa kekuatan hitam semesta akan segera datang. Kresna mengajak Pandawa ke sungai untuk menyucikan diri sebagai penebusan dosa. Bersamaan dengan itu Kresna memuja Dewa Siwa memohon perlindungannya. Dewa Siwa menyanggupinya dan mendatangi mereka saat penyucian diri. Bertepatan Dewa Siwa berada di kemah 5 putra Pandawa, terlihat Aswatthama ingin menghabisinya. Terjadilah pembantaian ke-5 putra Pandawa yang sangat mengerikan itu. Pandawa setelah selesai penyucian diri kembali ke kemahnya dengan menyaksikan semua putranya tewas. Disinilah terjadi kesalahpahaman bahwa Dewa Siwa tidak membantunya, terjadilah perang dengan Dewa Siwa. Sekaligus semua senjata Pandawa itu diserap oleh Dewa Siwa dengan marah mengutuknya. Saat inilah Kresna memohon ampun atas kesalahan Pandawa. Dewa Siwa mengabulkan, namun tidak bisa menariknya kembali. Dewa Siwa bersabda karena Pandawa dilindungi Kresna akan terlahir kembali di zaman Kali Yuga secara terpisah. Yudhistira akan menjadi raja di Srinagar, Bima terlahir di tempat keramaian. Dan saudara yang lain termasuk Drupadi juga sama. Begitulah kerjanya hukum karma bagi Panca Pandawa sebagai ganjaran atas kesalahan perbuatannya. Kisah Ratnakara. Ratnakara adalah seorang perampok yang kejam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia harus hidup membiayai kedua orang tuanya, istri serta anak-anaknya. Karena kesulitan hidup pekerjaannya hanya dilakukan dengan merampok. Suatu ketika, Resi Narada selalu berkeliling dunia untuk menyebarkan dharma terutama cinta kasih. Resi itu selalu membawa rebana sebagai hiburan dalam melantunkan doa-doanya. Kebetulan saat itu Ratnakara tidak menemukan siapa-siapa untuk dirampok. Cukuplah rebana Resi saja nanti dijual. Rebana Resi Narada diambil paksa dan diikat pada suatu pohon. Sebelum ditinggal Resi Narada bertanya, coba bertanya kepada ayah, ibumu, istri dan anak-anakmu. Apakah mau ikut bertanggung jawab atas perbuatanmu itu? Setelah di rumah Ratnakara bertanya kepada semua keluarganya, ternyata tidak ada yang mau ikut bertanggung jawab. Lalu Ratnakara kembali ke tempat Resi Narada terikat menyampaikan maksudnya. Resi Narada menyarankan melakukan penebusan dosa dengan meditasi yang kuat. Dikisahkan sampai semut bersarang penuh di tubuhnya. Setelah masak tapanya Resi Narada membangunkan dan diberi nama Resi Walmiki yang artinya sarang semut dan terkenal yang menyusun Ramayana. Drestharashtra terlahir buta. Ini diambil dari dialog Drestharashtra dengan Kresna saat berakhir Bharatayuddha. Drestharashtra bertanya kepada Kresna, "Mengapa aku terlahir buta dan anakku 100 orang mati semua?" Kresna tidak menjawab langsung, tetapi memberi penglihatan 50 kelahiran yang lalu. Drestharashtra melihat dirinya pada 50 kelahiran lalu sebagai seorang pemburu muda yang menangkap seekor burung di hutan dan menusuk kedua matanya, sedangkan 100 telurnya berjatuhan dan pecah. Setelah sadar Drestharashtra bertanya kepada Kresna, "Kenapa tidak saat itu atau kelahiran setelahnya aku menerima ganjaran itu?" Kresna menjawab,
Buah karma tidak seperti emosi langsung bereaksi. Mereka menunggu kesempatan untuk berbuah, ibarat petani baru menanam tidak langsung berbuah. Dalam hal ini karma menunggu sampai engkau beranak 100 orang. Baru saatnya tiba. Begitulah kerja karma. Tidak perlu menyesali masa lalu, yang penting berbuat baik saat ini. Mungkin dari kisah-kisah di atas dapat menginspirasi untuk kebaikan bersama, baik secara duniawi maupun spiritual. Semoga bermanfaat.